Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba yang minggu lalu ya. Kelas balik sedikit mengenai Bodo plot. Jadi Bodo plot ini adalah satu dari metode untuk analisa stabilitas. Terus kalau dari Bodo plot ini selain kita bisa ngetes kalau kita kasih gain ke sistemnya berapa, nanti sistemnya stabil atau enggak gitu ya. Kita juga bisa lihat efek dari frekuensi ke stabilitasnya sistem. Jadi kalau saya punya Jadi kalau saya punya untuk yang K sama dengan 2 ini, itu magnitudnya 1. Lalu kalau tarik garis ke bawah, itu fasenya di minus 180. Kalau melewati ini, itu tidak stabil. Jadi kalau misalkan ya, boleh, tapi Mbaknya lagi prefer ke Shirley. oh ya, Jam 10. Apa? Shirley nanti ikut ke sana ya, nemenin Ica ya. Oke. Iya, jadi syarat stabil itu adalah magnitud dari fungsi alihnya ya. Magnitudnya itu 1. Magnitudnya 1, terus fasenya adalah minus 180 atau 180 gitu ya. Sini biasanya di minus 180. Kalau misalnya lebih dari minus 180 lebih kecil, misalnya minus 190, itu sudah tidak stabil. Jadi dari Bodo plot ini kita bisa lihat, ini contoh, kalau K-nya 0,1, ini ketika magnitudnya 1, fasenya ada di dekat ke 90 sini ya. Jadi itu kurang lebih, kalau ini tulisannya plus 80, berarti ini 100 ya. Fasenya 100 derajat, dan itu lebih kecil angkanya dari 180, gitu kan. Berarti sistemnya stabil. Kalau misalnya K-nya 10, ketika magnitudnya 1, itu fasenya ini sudah melebihi 180 sini ya. Dia kalau di sini tulis minus 35, berarti dia berapa? Minus 215 ya. Jadi 215 lebih besar dari 180. Artinya ketika K sama dengan 10, itu sistemnya tidak stabil. Nah sekarang kalau K-nya sama dengan 2, itu pas-pasan gitu ya. Jadi magnitudnya 1, terus fasenya juga di 180. Ini boundary-nya. Kalau ngelewatin ini sudah pasti nggak stabil. Cuman sekarang kita juga bisa lihat, kalau frekuensinya kita tinggikan, misalnya frekuensinya saya dari 1 ini saya naikkan ke, anggaplah 2 gitu ya. Ini 0,1, 110 ini dalam logaritmik ya. Itu itu sudah melewatin, jadi misalnya di sini ya. Kalau tarik ke bawah ini kan sudah tidak di 180. Dia ada perbedaan fase di sini. Nah, ini seharusnya jadi tidak stabil. Jadi batasan frekuensi pada sinusoidal input yang bisa diberikan itu di 1 radian per second. Untuk melihatnya, ini saya tadi coba buka di MATLAB, itu bisa dibuat Simulink. Udah pernah pakai Simulink ya? Jadi nanti diketik, ini MATLAB saya masih free soalnya kalau yang di komputer ini. Jadi kamu ketik mana? Ketik Simulink seperti ini, nanti keluar library-nya. Jadi saya coba close dulu ya. Saya close, saya sini ketik Simulink. Nanti harusnya keluar library-nya seperti ini. Terus bisa new. Misalnya new, pilih blank model gitu ya. Jadi coba kita buat dari awal. Library-nya, library browser ini. Ini nanti ada banyak blok-bloknya, bisa dipilih ya. Kalau input berarti source atau sumber. Kita mau inputnya apa? Sinusoidal, sine wave.
Terus kalau untuk outputnya kita mau tampilkan dalam bentuk apa? Angka, display atau apa gitu ya. Ini saya pilih scope supaya muncul grafik. Ini pengenalan aja ya, nanti nggak ditugasi juga. Terus kita butuh apa? Butuh fungsi alih, itu ada di continuous. Di continuous nanti ada transfer function di sini. Bisa kita letakkan. Terus kita mau lihat variasinya terhadap gain. Berarti kita pakai di sini kasih gain di sini ya. Terus karena kita nanti outputnya kita mau tarik ke sini, berarti kita butuh kecabangan. Karena feedbacknya negatif, jadi kita pakai yang ini. Terus dalamnya bisa kita ubah minus. Ini masuk ke sini. Nah, kayak melukis yang biasa itu ya. Ini tarik. Terus yang dalam sini fungsi alihnya kita apa fungsi alihnya? Ini ya, S plus 1 kuadrat. Berarti S kuadrat plus 2S plus 1 terus kali S. Jadinya penyebutannya 1210. Di sini ini biar kelihatan bisa ditarik. Biar kelihatan. Oke. Terus tadi gainnya ini kita bisa lihat ya. Kalau gainnya 1 jadi gimana gitu ya. Ini frekuensinya 1, fasenya tidak ada, fasenya 0. Kita coba dengan omega 1, gainnya 1. Terus kita simulasikan untuk berapa detik. 10 detik coba, 100. Terus kita running. Oke, udah lagi simulasiin, udah selesai. Ini bisa buka di sininya. Nah, ini keluar. Ini jadi respon sistem kita terhadap input sinusoidal tadi ya. Inputnya sinusoidal berarti outputnya kan juga akan berosilasi, naik turun. Cuma di sini kelihatan osilasinya yang tadinya kecil, terus jadi besar, terus jadi kecil lagi. Kayak gini. Jadi artinya dia simpangannya tetap ke satu nilai gitu. Jadi convergent. Sekarang kalau misalnya ini diubah ke 2. Kemarin saya simulasikan pas di 2 ini sudah mulai nggak stabil sebenarnya. Nah, itu mulai nggak stabil karena dia nilainya menjauhi ya. Coba ini saya ubah jadi 1,99. Kalau nggak salah ini juga masih. Salah. Ini juga masih. Coba kecilin lagi. 1,98. Ini juga masih ya. 1,8 coba. Nah, ini udah mulai nih. Dia membesar, tapi nilainya mulai ngecil lagi gitu ya. Ke satu nilai, dia convergent. Nah, ini tadi kalau gainnya 2, ternyata nggak stabil gitu ya. Tapi kalau misalnya saya ubah frekuensinya coba. Tadi kan kita melihat dari frekuensinya ya. Saya ubah ke 0,8. Kira jadi seperti apa? Nah, ini udah mulai sebenarnya nih. Dia membesar, mengecil, besar, mengecil, besar, mengecil. Mungkin kalau kita terusin sampai 10.000 gitu ya, mungkin kelihatan. Ya ini jadi nggak kelihatan. Kalau frekuensinya saya kecilkan lagi.
0,5. Nah, ini lebih baik ya sebenarnya. Dia mengecilkan satu nilai. Kalau ini dikecilkan lagi 100. Nah, kayak gini. Kecilkan satu nilai. Jadi tadi kelihatan efeknya frekuensi. Mungkin dari penghitungan Bodeplot plot tadi, kan muncul angka 2, gitu ya, untuk gennya 2. Itu batasannya, omega radiannya di 1. Itu memang sebaiknya kita jauh dari sana. Nggak boleh terlalu dekat dari sana. Jadi kalau misalkan yang tadi itu di sini batasnya 2 gitu ya. Ya kita sebaiknya K-nya jangan 2, tapi K-nya lebih kecil dari itu, terus omega-nya juga lebih kecil dari 1. Nah, itu yang Bodeplot. Ada yang mau ditanyakan dulu dari Bodeplotnya? Kayak gitu. Jadi fungsinya Bodeplot bikin tambahan ya, tambahan dari root locus. Kalau root locus kita tahu batasan K-nya, lalu di Bodeplot kita tahu batasan frekuensinya juga. Frekuensi kalau inputnya sinusoidal. Terus berikutnya apa? Berikutnya kita punya yang satu lagi, analisa satu lagi, itu Nyquist namanya. Mesti gini. Jadi yang Nyquist ini itu jadi nanti kita punya mana ya? Saya langsung ke sini aja. Jadi kalau di root locus kan kita kemarin udah ngeplot ya, yang open loop-nya itu ini polnya di sini, ada pol di sini, lalu ada zero di sini, ada zero di sini misalnya, yang root locus kemarin. Kalau apa namanya, saya punya satu titik gitu ya. Ini kan dari pol dan zero ini nanti akan membentuk root locus. Lalu titik di root locus itu nanti akan punya fase, betul ya? Punya fase sama magnitude. Jadi kalau misalkan di sini saya mau ngetes gitu, suatu titik di RHP di sebelah kanan sini, titik ini akan punya nilai magnitudenya masing-masing ya. Nilai magnitudenya masing-masing terhadap pol dan zeronya. Terhadap pol dan zero, dia punya ini magnitudenya sebelah sini, dan juga magnitude yang ini, terus punya sudutnya masing-masing. Dimana kalau sudutnya ini dijumlahkan, gitu, akan menjadi fase dari titik ini terhadap pol dan zeronya. Nah, kalau misalkan titik ini saya jalankan di lintasan, kita punya lintasan C1 namanya. Ini kalau saya jalankan, puterin seperti ini, terus saya ukur semua itu ya, total dari fasenya ini. Jadi kalau fasenya 0 itu tandanya positif, kalau fasenya terhadap pol dia jadi negatif. Itu kalau saya totalin, saya totalin fasenya dan juga magnitudenya, itu kalau diurutin nanti jadi terlukis seperti ini, yang sebelah kanan. Jadi misalnya untuk S0 yang di sini, itu fasenya jadi alfa. Terus magnitudenya totalnya jadi yang ini. Nanti kalau saya geser titiknya, itu dia geser naik ke atas sini, fasenya jadi yang. Saya geser ke sini, ini berarti magnitudenya segini, fasenya segini. Jadi fase dan magnitudenya ini begitu diplotting akan membentuk sebuah kurva baru. Ini yang disebut Nyquist plot sebelah kanan ini. Kebayang nggak? Jadi apa namanya? Kita punya fungsi alih ya. Fungsi alih, terus ada pol dan zeronya. Di zeronya sini, polnya ini. Misalkan ada S plus 1, S plus J, seperti itu. Berarti kalau ada S plus J, ada S minus J-nya ya. Misalnya seperti ini. Lalu saya juga punya polnya, ada S plus 2,
ada S-3 misalnya. Nanti kalau diplotkan jadi ada di apa namanya? Di bidang imajinernya ada ini ya. Ada plotnya pole, ada plotnya zero. Lalu kalau misalnya kita ngambil sebuah titik di right half plane, itu akan muncul fase dan magnitudenya. Nah, kalau fase dan magnitudenya semuanya diplot, sebidang ini, sebidang C1 ini kita plot, itu akan menghasilkan Nyquist plot ini. Nah, Nyquist plotnya nanti bentuknya seperti ini. Terus gunanya apa gitu? Gunanya sekarang kita coba di sini kalau misalnya C-nya ini kita anggap jalan ke arah sini gitu ya. Jalan ke arah sini. Nanti yang H1S ini itu geraknya akan ke arah sini, counterclockwise. Nah, terus misalnya di titik ini kita jalanin penuh ya, satu lingkaran ini ya. Jadi di sini juga lingkaran penuh gitu ya, satu lintasan penuh. Itu H1 ini itu tidak apa namanya ya, sudut alfanya itu nggak pernah nyampe 360. Kok bisa? Karena ya bidangnya yang diuji coba kan ada sebelah kanan ya. Jadi sudut alfa ini kan hanya di sini aja ya. Hanya di sini, dia tidak pernah sampai ke arah sini. Sampai muter gini tuh nggak. Kebayang nggak ini? Sudut alfanya nggak pernah sampai 360. Nggak pernah sampai 360. Karena sudutnya dia kan ngitungnya seperti ini. Alfanya di sini. Kalau ambil semua titik ini, kita ke origin, itu nggak pernah jadi 360. Kalau saya tarik, ini mungkin lebih kebayang ya. Saya ambil di sini. Oke. Saya tebelin ya. Nah, yang hijau ini ya. Ini kalau saya jalankan di sini, seperti ini, itu sudutnya nggak pernah sampai 360. Paling di bawah anggap minus ya. Minus pun nggak sampai 90 ya. Plus 90 kan di sini. Kalau sini berarti 90 plus, ini minus 90. Tapi ini sudutnya hanya di sini-sini aja, gitu ya, sepanjang lintasan ini. Dan nilai sudutnya ini itu didapatkan dari menghitung titik di lintasan C1 terhadap pole dan zero. Gitu. Kebayang ya? Jadi yang sebelah kanan ini sudutnya nggak pernah 360. Sekarang kita lihat yang kasus berikutnya. Nah sekarang kalau, oh ini juga masih sama sih. Sekarang kalau kita punya satu pole di RHP. Nah jadi sekarang ngitungnya berarti kan yang ini juga harus dimasukin ya untuk menghitung fasenya sama magnitudenya. Sekarang bentuk Nyquist plotnya itu seperti yang sebelah kanan ini. Kalau saya kopikan garis yang tadi ya untuk kita lihat ya. Nah ini titik originnya ini. Kalian udah jelas ya. Udah pasti dia akan muter seperti ini. Muter 360. Jadi dia melingkari titik origin. Itu dipahamin dulu definisinya. Nyquist plot ini mengitari titik 0 sama tidak mengitari titik 0. Nanti dari situ baru kita gerak dulu. Terus biar apa gitu kan. Jadi memanfaatkan Nyquist plot yang tadi itu kita bisa menentukan sistem itu stabil atau enggak. Jadi disebutkan bahwa Nyquist plot yang tadi ini saya sederhanakan. Nyquist plotnya Nyquist plotnya akan melingkari origin. Origin itu apa? 0,0 ya di bidang kompleks tadi sebanyak
Z kurang P. Di mana Z ini berarti jumlah zeronya, terus P itu adalah jumlah polnya. Jadi Z-nya ini adalah jumlah zero, P-nya jumlah pol yang ada di dalam kontornya. Dalam kontor itu berarti tadi yang C1-nya ini. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kita langsung bisa contoh. Nah, terus kalau misalkan ke control design, tadi kan kita punya bidang tesnya hanya sebesar C1 kecil ya. Padahal kalau kita mendesain sistem kendali, kita mau tahu kestabilannya secara umum. Itu bagaimana kestabilannya. Makanya bidang ujinya atau tadi kontor yang C1 itu harus ngambil semua yang ada di RHP. Karena tadi syaratnya kalau misalkan ada pol di sini itu kan bikin nggak stabil. Bikin nggak stabil. Jadi untuk ngeceknya itu kita pakai semua yang ada di sini. Semua yang ada di RHP itu menjadi bidangnya. Terus kalau kaitannya dengan stabilitas gitu ya. Kalau stabilitas feedback system ya. Kan kita punya input masuk ke sini terus ke GS-nya ya. Menjadi output terus outputnya jadi feedback. Jadi yang kalau nggak ada feedback itu kan output per input sama dengan GS ya. Kalau misalnya ada feedback itu kan jadi output per inputnya sama dengan GS per 1 plus GS. Nah, berarti yang menentukan stabil atau nggak stabilnya closed loop system itu adalah 1 plus GS ini. Jadi kalau 1 plus GS ini mengandung apa namanya yang membuat nggak stabil, misalnya polnya ada di RHP, itu artinya sistemnya tidak stabil kan seperti itu. Jadi yang diperhatikan adalah 1 plus KGS-nya. Nah, kurva Nyquist plot tadi, ya awalnya itu kan kita melingkari origin ya. Kalau misalnya apa namanya tadi yang evaluasi kontur ini C1-nya tadi kan kita ada di semua RHP ya, terus mengandung zero dan pol dari 1 plus KGS. Jadi yang kita uji 1 plus GS ini, 1 plus GS awalnya kan kita nguji GS ya. Nguji GS yang apa namanya ada XX tadi, seperti ini. Yang kita ujikan ini, terus muncul apa namanya plotnya di sebelah kanan tadi seperti ini ya. Nah, ini open loop-nya, tapi yang mau kita ujikan 1 plus GS. Berarti GS-nya sendiri batas ini jadi infinity apa? 1 plus GS. Biar bisa infinity. Sorry, bukan 1 plus GS-nya ya. Supaya output per input ini jadi tahingga. Berarti penyebutnya apa? 0. Berarti kalau penyebutnya 0, 1 plus GS sama dengan 0. Berarti GS-nya minus 1. Jadi batasannya di sini. GS-nya itu apa namanya? Nggak boleh magnitudenya itu di minus 1. Seperti itu. GS-nya nggak boleh minus 1. Kalau minus 1 itu sistemnya confirm langsung nggak stabil. Seperti itu. Makanya yang awalnya hanya GS, sekarang kita maunya GS sama dengan min 1 gitu ya. Akhirnya itu sama saja dengan kurva yang tadi melingkari origin, itu kita geser melingkari minus 1. Seperti itu. Jadi ini ekivalen gitu ya. Melingkari origin untuk fungsi 1 plus KGS, tapi kalau GS-nya saja, karena GS-nya itu nggak bolehnya min 1 gitu ya. Kalau 1 plus GS ini itu nggak boleh 0. Kalau GS-nya saja itu tidak boleh min 1. Jadi artinya apa? Artinya untuk menganalisa sistem loop tertutup menggunakan Nyquist plot ini, kita boleh tidak menghitung yang ini. Kita cukup menghitung yang ininya saja. Dengan syarat yang kita perhatikan adalah titik minus 1. Seperti itu.
Terus di sini, bentar ya. Ini harusnya saya bikin ulang sebenarnya slide-nya, disesuaikan. Oke, terus gimana sekarang cara apa namanya ya? Analisanya gitu ya. Pakai Nyquist plot itu bagaimana? Jadi pertama Nyquist plotnya di plot, nanti kita pakai fungsinya di MATLAB saja. Terus yang dilihat adalah number of clockwise encirclement, mengelilingi searah jarum jam. Jadi kalau min 1 ini dikelilingin searah jarum jam, itu sebut N. Sebut N di sini. Terus kalau arahnya berlawanan jarum jam, N-nya negatif. Kayak gitu dulu. Nah, terus number of unstable pole. Jadi di RHP itu ada pole atau enggak? Gitu ya. Di RHP ada pole atau enggak, itu bisa dihitung. Bisa dihitung, terus yang zeronya itu sama dengan N yang tadi, banyak yang lingkaran tadi, ditambah dengan P. Jadi kalau misalnya sistemnya stabil, maka Z-nya sama dengan 0, berarti tidak ada karakteristik equation, tidak apa namanya, setelah dibikin feedbacknya itu nggak punya pole di RHP. Selama ini kan kalau kita apa namanya, nentuin pole-nya ada di RHP atau enggak, kita masukin dulu nilai K-nya gitu ya. Cuma ini tanpa kita masukin nilai K-nya, kita bisa mengetahui kayak gitu. Coba langsung kita ke contoh ya. Ini tadi saya coba MATLAB saya ternyata nggak bisa untuk plot ini. Jadi dia butuh control system toolbox ya, nggak bisa. Jadinya ini alternatif, saya nemu di online, pakai ini. Ini kok bisa. Oke, jadi misalkan saya plot di sini fungsinya apa kemarin? Yang dijadikan contoh. Misalkan ini ya, 1/s+1². Berarti ini jadinya s² plus 2s+1. S² plus 2s+1, 121 berarti ya. Kalau di sini tinggal ditulis s+1². Itu kalau kita plot Nyquist-nya, nah ini jadi seperti ini. Ini bisa dilihat kalau dia nggak nyentuh min 1 sama sekali. Jadi kalau ini 0,2 berarti ini berapa ya? 0,1-nya di sini ya, tiap 2 itu 0,1. Jadi ini baru 0,1. Dan ini apa namanya? Ya dia nggak ngelewatin min 1 sama sekali. Jadi tidak ada min 1 itu tidak dilingkari sama sekali oleh Nyquist plot ini, tidak ada lingkaran sama sekali. Kalau dia melingkari nanti itu baru kita hitung gitu. Tapi ini tidak melingkari, berarti apa namanya? Tadi pertama kan hitung nilai n-nya ya. Nilai n-nya kan nggak ada ya. Nilai n-nya sama dengan 0. Jumlah yang lingkaran tadi ya, nilai n-nya sama dengan 0. Terus jumlah pole-nya. Pole-nya ada atau enggak? S+1², berarti dua-duanya S-1. Tidak ada yang ada di RHP, ini juga 0. Sehingga jumlah zeronya adalah 0 tambah 0 sama dengan 0. Kalau Z-nya sama dengan 0, artinya sistemnya stabil. Terus kalau misalnya apa namanya? Yang contoh satu lagi itu saya clear lagi. Sekarang kalau yang ini ya,
yang dikasih S-nya di sini. Jadi S pangkat 3 di sana. Kembali. Terus kasih S di sini. Nah, ini jadi seperti ini. Nyquist plotnya. Itu min satunya di sini ya. Min satunya di luar dari Nyquist plotnya. Berarti N-nya apa? N-nya sama dengan 0. Terus P-nya, apakah ada pol di RHP? Kalau lihat fungsinya ini. Ini S-1, S-1, ini S sama dengan 0. Berarti tidak ada yang ada di RHP, sehingga Z-nya sama dengan 0 juga. Z-nya sama dengan 0 berarti sistemnya stabil. Nah, sekarang kita cek kalau misalkan apa? K-nya sama dengan 2. Dikasih gain 2. Ini ya. Kalau K-nya sama dengan 2, tadi kan K-nya sama dengan 1 ya, jadi nggak ada perubahan. Kalau K-nya 2 gitu, apa yang terjadi? Kalau K-nya sama dengan 2, berarti di sini 2 ya. Nah, ini nggak bisa diklik soalnya. Ini dia pas di -1, jadi -1 ini kena, udah kena gitu ya. Kalau misalkan saya besarkan lagi, 3, nah ini baru -1 itu dilingkarin di sini ya. Jadi kalau saya ambil titik ini, spotlight. Ini gimana ya caranya? Bisa. Jadi kalau ini saya jalan seperti ini, ikutin arahnya ya, arah tanda panahnya, itu saya melingkari -1 sebanyak berapa kali itu? Sebenarnya 2 kali ya, 2 kali dilingkarin. Kelihatan nggak ada 2 kali lingkaran? 1, terus 2. Jadi -1 ini dilingkari 2 kali. Jadi yang tadinya 0, sekarang N-nya sama dengan 2. Terus ada nggak pol yang di RHP? Fungsinya masih sama ya, polnya tidak ada yang di RHP. Jadi polnya ini adalah 0, Z-nya tadi N plus P ya. Jadi 2 dong. Jadi artinya kalau Z-nya sama dengan 2, berarti ketika gain-nya sama dengan 3, itu nanti sistem akan memiliki 2 buah pol di RHP. Cara ngebuktiinnya itu harus pakai root locus ya. Pakai root locus nanti kelihatan ketika K-nya sama dengan 3, itu gambar root locusnya kan ada ya di slide-nya. Ketika K-nya sama dengan 3, nanti kan dia ada punya pol di sini. Ini satunya di sini. Jadi ada dua akar yang di RHP. Gitu. Nah, lebih gampang mana sekarang? Root locus atau Nyquist? Lebih gampang root locus ya, berarti ya. Ya, itu memang seperti itu. Hah? Oke, berapa kali dilingkarin ya? Ini gambarnya tadi ini ya. Coba ini kayaknya, oh ada spidol. Nah, ini satu. Terus tadi ya ini sebenarnya
Sebenarnya bentukannya seperti ini. Jadi kalau saya harap, ini saya mengenai kembali. Terus yang besar itu misalnya jadi misalnya ini dilengkapi sebanyak 2 kali. Jadi tadi kita sama 2. Terus dari fungsinya sendiri 3 per S kali S plus 1 kuadrat. Ini akarnya S sama dengan 0, lalu S sama dengan 1, S sama dengan 1 bulat. Berarti ini ada di sebelah kanan, semua ada sebelah kiri. Jadi P yang ada di LHP. Terus sekarang Z-nya adalah RSP. Z-nya sama dengan 2, artinya ketika ada 3, proses sistemnya nanti akan memiliki 2 buah akar di LHP. Nah, 2 akar yang satu itu bisa. Jadi sebenarnya mirip-mirip sih. Jadi kita punya open system, kita nggak usah kalkulasi dalam PCT. Untuk kita adalah tambah 1 kalau itu kita nggak usah sama. Jadi kita bisa katakan kalau misalkan dalam kolom ini ambil banyak. Yang di rumah ngerti nggak? Pak, mau izin bertanya, Pak. Ya, Faris. Untuk plotnya itu tadi yang bisa sampai 0 itu karena 2 putaran itu tadi ya berarti, Pak? Atau bagaimana? Yang mana? P-nya sama dengan 0 atau? Yang B-nya, Pak. B-nya N sama ya? dengan N-nya sama, wah, yang P. ya, yang B, P-nya Pak. itu P-nya itu ini. Lepas. P itu adalah jumlah pole open loop system di RHP. Jadi open loop system kita itu kan yang ini. Ini akarnya di mana nih? Pole-nya. Pole-nya ada di S sama dengan 0, S sama dengan min 1, S sama dengan min 1. Nah, ini semua ada di LHP. Nggak ada yang di RHP ya. Kalau RHP berarti kan ada yang positif. Kalau 0 ini ada di perbatasan ya. Jadi dia tidak apa namanya? Tidak ada yang di RHP sehingga P-nya sama dengan kalau N tadi itu jumlah lingkarannya ya, jumlah melingkarinya. Sorry. Jadi ini min satunya itu dilingkarin berapa banyak, berapa kali. Kalau di sini 2 kali dilingkarin ya. Ini lingkaran pertamanya di sini, terus lingkaran keduanya di sini. Jadi 2 kali melingkari. Ada 2 lingkaran dulu. Nah, di sini tadi pagi juga sebenarnya saya bertanya ya. Dulu kan kalau ke S1 saya nggak nanya, gitu. Saya biasa-biasa aja. Terima jadi. Saya bertanya, kenapa harus naik plot gitu kan? Kenapa harus naik plot? Kayaknya ini pakai Retlocus saja juga cukup gitu kan. Sudah ketahuan. Itu ini nggak ada di sini ya. Ini sebenarnya ini cara gambarnya sih, jadi nggak saya ceritakan. Cara gambarnya kita sekarang udah ada toolsnya ya, jadi nggak perlu. Oh, nggak di sini. Kita ambil, jadi ada yang namanya itu slide baru aja. Jadi ada yang namanya phase margin dengan gain margin.
Kalau margin itu apa artinya margin? Margin apa? Batas. Pas, Ya, Pak. batas ya. Jadi kayak bikin tulisan ada margin kiri kanan atas bawah gitu ya. Itu batasan. Jadi sistem kendali kita itu juga punya toleransi sebenarnya. Punya toleransi. Jadi idealnya memang gambarnya selalu seperti ini ya. Ada fungsi alihnya gitu kan. Terus anggaplah yang gain K-nya tadi masuk ke sini ya. Terus ini jadi output, ini jadi input, terus ini kembali menjadi feedback. Idealnya seperti ini. Berarti gain-nya mau bagaimana juga ya harusnya nggak ada masalah gitu kan. Tapi kan kalau di real dunia nyatanya itu kita punya disturbance, noise, dan segala macam yang mengganggu sistem. Misalnya kalau pengereman mobil, yang awalnya kita sudah kalkulasi semua dengan baik pengeremannya gitu ya, asumsi friksinya bisa berbeda-beda. Mungkin jalanan di Tintang sama jalanan di Ahmad Yani lain gitu ya. Sehingga sistem kita itu harus punya margin, batas toleransi. Nah, batas toleransinya itu kaitannya apa gitu kan? Batasan toleransi. Kita dari kemarin kan bahas tentang stabilitas ya, batas-batas menuju ketidakstabilan. Jadi kita udah lihat kalau K-nya saya tambah terus, itu bisa bikin sistem nggak stabil. Terus apa namanya? Selain K juga fase ya. Kalau misalkan awalnya sistem kita hanya S+1 gitu misalnya. Lalu karena ada disturbance, ternyata bentuk sistem kita itu ketambahan satu pol lagi di sini, S-3 misalnya. Jadi ada pol di RHP, ini kan bikin nggak stabil. Cuma bikin nggak stabil, kalau K-nya kecil mungkin stabil juga gitu kan. Jadi ada batasan tertentu. Jadi kalau kaitannya dengan penambahan pol atau zero, itu nanti ke ininya, fasenya. Jadi yang K ini nanti kaitannya ke gain marginnya. Ini ke gain margin nanti. Terus kalau nambah pol, di sini akan berubah fase sticknya tersebut ya. Fase pol close loop-nya akan berubah kalau kita nambah pol di sini. Karena akibat daripada disturbance. Maka kaitannya nanti ke phase margin. Batasannya tuh berapa sih bisa diubah. Nah kalau misalnya saya punya sama aja ya, kalau root locus kan juga langsung ketahuan ya. Kalau di root locus itu bergambar ya. Nah, dari gambar yang ini. Kalau misalkan ini kan kita tahu sistemnya itu yang atas apa lagi? Atas pembilang ya. Pembilang dari fungsi alih kita satu kita udah tahu. Habis itu kita bikin root locusnya supaya bisa nentuin nilai K yang sesuai gitu ya. Untuk stabil nggak stabil. Tapi kalau misalkan kita mau tahu, misalkan K-nya sini saya kasih 0,5. Saya mau tahu toleransi sistem saya itu berapa. Mudahnya kan dari 0,5 supaya apa namanya batasan stabilnya tadi kan di 2 ya. Berarti kalau misalkan di sini 0,5, nilai gain yang dibolehkan itu apa? 4. Karena kalau dikasih 4, ketemu 0,5 jadi 2. Kalau di atasnya 2, itu udah masuk di batasan sini. Sudah khawatir tidak stabil. Nah, itu besarannya besarannya ini gitu ya, marginnya berapa itu mudah dilihat di Nyquist plot. Coba kita cek balik ke sini lagi. Jadi kalau misalkan saya punya batasan tadi kan 2 ya. Kalau misalnya saya kembalikan ke 1 sih.
Nyquist plot saya itu akan berada di ini di 0,5. 0,5. 0,5. Terus kita mau tahu batasannya berapa gitu. Tanpa misalnya kita nggak tahu root locusnya tadi. Kita mau tahu batasannya berapa sih gitu ya. Batasannya itu adalah karena ini di 0,5 itu 1 dibagi 0,5 ini berapa? 2. Jadi batasannya saya boleh kasih gain sebesar 2 ke fungsi Ali ini supaya sistem saya tetap stabil. Gitu. Kalau misalkan nanti saya punya di sini saya punya misalnya 0,3 gitu. Nah, 0,5 biar lebih mudah. Karena nggak bisa saya klik ini. Saya punya 0,5. Ini fungsi alih awalnya ya, 0,5. Terus dari Nyquist plot, titik yang dia apa namanya titik ininya berarti ya. Titik dia menyilangnya gitu ya. Itu ini ada di 0,25. Berarti besaran gain yang boleh saya berikan itu adalah 1 dibagi 0,25. Ini gain marginnya gitu. Ini sebesarnya 4 kali. 1 bagi 0,5. Jadi saya punya ini, di depannya itu saya boleh kasihkan 4 supaya sistemnya tetap stabil. Kayak gitu. Nanti yang fase juga gitu sebenarnya. Jadi kalau fase itu ngeliatnya gini, pas ini -1, ini biar -1-nya kelihatan ya. Saya tukar lagi ke 1. Supaya ini ada di -1 gitu kan. Ini titik yang bersinggungan ini, sorry, bukan yang ini ya. Itu saya tarik garis dari origin. Ini sudutnya berapa gitu. Ini phase marginnya. Jadi kalau misalnya saya nambahkan pol, itu pastikan marginnya itu tidak melebihi phase marginnya gitu. Jadi cara hitung phase marginnya ada di sini. Sudutnya berapa nanti dihitung. Kayak ini -1, ini titiknya nanti berapa koordinatnya gitu ya. Nanti cari fasenya berapa berdasarkan plot Nyquist plot ini. Itu mungkin nanti yang mungkin saya ujikan itu tentang gain margin gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi kita punya fungsi alih ini, itu gain marginnya berapa gitu. Jadi berapa batasan gain yang boleh diberikan ke sistem tersebut. Kalau gain marginnya makin besar, itu artinya sistem kita aman dari gangguan, lebih aman dari gangguan. Kalau gain marginnya besar. Kalau gain marginnya kecil, dikasih besar sedikit gitu ya, kelebihan itu langsung nggak stabil, berbahaya. Ada yang mau ditanyain dulu, gain margin. Nah ini coba ya kita lihat ya. Kemarin itu kalau tahun lalu ini ada tugasnya seperti ini. Jadi coba dicek yang sistem ini itu stabil pada nilai berikut. Jadi sekarang K-nya ada batasan ya. Ini K-nya di bawah 0,08 dan K lebih besar dari 2,6. Jadi region nggak stabilnya itu di antara K yang berikut. Coba kita plot ya. Ini 50S pangkat 3. Susah. 50S pangkat 3. 50 pangkat 3 tambah 250 S pangkat 2 tambah 250 S tambah 200.
dibagi 1000 S pangkat 3 50 S kuadrat 200 S. Coba kita lihat. Negus plot ini enggak mulai muter-muternya agak aneh ya. Nah, ini negus plotnya. Jadi kalau dari Bode plot, dari Bode plot ini pas dia bukan di 1 radian ya, magnitudnya 1 itu ada di sini. Magnitudnya 1 itu sudutnya apa 180? Nggak kelihatan ya, 180 bukan ya? Bisa di zoom. Satu, dua, tiga. Terus yang magnitudnya 1 itu di sini. Lainnya. Saya ke bawahin. Nah, ini 180-nya itu kan dilewatin 2 kali ya. Dilewatin 2 kali. Jadi kalau yang kemarin body plot itu 180 hanya dilewatin 1 kali. Sekarang 180-nya dilewatin 2 kali. Berarti apa namanya? Ya ada batasan stabil nggak stabil gitu ya. Cuman kalau di body plot itu kita mau lihat apa namanya? Ketika gennya 1 ini dia stabil nggak gitu kan? Ini nggak bisa gitu kelihatan. Tapi kalau di sini itu bisa dilihat. Jadi di gambar ini itu kalau gennya 1, tadi kan kita nggak kasih apa-apa ya. Kita kasih gennya 1. Ini loh. Minus 1-nya itu kan nggak apa namanya? Nggak dilingkarin ya minus 1-nya. Minus 1-nya nggak dilingkarin. Terus nanti kita bisa ngitung ini juga akarnya berapa. Kalau dari sini kelihatannya sih nggak ada yang pol di itu ya. Nggak ada pol yang di RHP. Jadi bisa langsung disimpulkan pada saat gennya 1 itu sistemnya sini tetap stabil. Terus kalau ditanya gain marginnya gitu kan, itu tapi ini nggak kelihatan sebenarnya. Harusnya kalau sistemnya itu ada persilangannya itu bisa kita hitung gain marginnya berapa. Cuma ini kelihatan contohnya nggak sesuai ya. Nanti gini aja, minggu depan kita coba lihat lagi contohnya yang lebih sesuai. Minggu yang untuk teman kali ini dicukupkan dulu. Ada pertanyaan dulu? Dari yang ya.
Penghilangannya itu enggak macam-macam pokoknya. Iya. 1 per titik silangannya di Nyquist-nya tadi. Titik silangannya di Nyquist-nya. Batasannya di situ. Karena ini contohnya kurang sesuai. 1 per titik silangnya tadi. Jadi batasannya boleh dikasih berapa banyak bit sampai dia nggak stabil. Ya, oke. Itu dulu, nanti coba apa namanya ya? Coba saya cari contoh yang lebih ini lagi. Ternyata kemarin plot di MATLAB soalnya gambarnya nggak gini ya, kelihatan persilangannya. Jadi dicukupkan dulu. Terima kasih. Yang absen oke. Nanti yang di ruangannya di foto aja deh. Absennya nanti aja. Shirley udah dipanggil ya. Oke. Ya, terima kasih. Dicukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Terima kasih, Pak. Oke.